Good. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas materi ya yang harusnya pada pertemuan ke-9 dan ke-10 saya coba lebih ringkas dan lebih singkat ya supaya tidak terlalu menumpuk atau kalian tidak terlalu pusing. Jadi temanya itu tentang proses produksi. Nah, kalau proses produksi sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya. Kita juga akan bahas tentang neraca massa dari proses produksi ini. Bedanya kalau proses produksi ini dia biasanya melibatkan lebih dari satu tahapan atau satu proses gitu. Tapi kalau untuk perhitungan nanti perhitungan neraca massanya saya akan usahakan seminimal mungkin ya. At least berarti dua dua proses saja seperti itu. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya proses produksi itu apa sih, gitu ya? Saya yakin kalian sudah paham atau sudah cukup banyak mendengar tentang proses itu apa, produksi itu apa, dan mulai bisa menebak ya sebenarnya proses produksi itu seperti apa. Jadi kalau secara harfiah atau secara istilah, proses produksi itu adalah cara ya, cara atau metode atau teknik. Nah, bisa digabung atau satu-satu jadi cara, metode, teknik untuk menciptakan suatu produk. Atau menciptakan di sini maksudnya adalah karena kan kita manusia ya, kita tidak bisa bim salabim menciptakan suatu produk, tapi sebenarnya adalah kita menambahkan nilai guna dari suatu barang atau suatu jasa, jasa juga bisa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi istilah mencipta itu bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, melainkan lebih ke menambah ya, menambah atau meningkatkan nilai guna atau kegunaan baik itu barang ataupun jasa. Kalau barang banyak ya semuanya hampir semua yang kita gunakan baju ya semuanya makanan minuman itu pasti sudah mempunyai nilai tambah atau nilai guna sorry ada peningkatan nilai guna ya. Nah, contohnya di sini jus mangga. Mangga ini lagi musim mangga ya sekarang di daerah Indonesia pada umumnya. Nah, kadang ketika sedang musim mangga itu produksi mangga terlalu berlebihan sehingga banyak harga menjadi sangat turun gitu ya. Mangganya harganya sangat turun dan bahkan banyak yang terbuang atau tidak tidak bisa dijual seperti itu. Nah, salah satu cara adalah kita bisa menambah nilai guna atau menambah nilai ekonomi dari mangga itu dengan membuat jus mangga. Ini contoh yang saya lihat ini yang versi lokal ya atau versi rumahan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, oleh kita-kita gitu ya yang mungkin ingin berkreasi gitu, ingin berkreasi meningkatkan atau ingin praktek menambah nilai guna dari suatu barang. Itu paling amannya atau paling gampangnya adalah ketika panen banyak bahan baku yang menumpuk atau yang harganya terjun bebas gitu ya, sangat turun. Nah, kita mulai coba untuk memberikan nilai guna. Tentu saja untuk memberikan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau suatu jasa itu butuh ilmu dan teknologi ya. Jadi hanya metodenya ada teknik yang harus kita kuasai. Nah, itu adalah proses produksi. Terus yang kedua yang sebelah kanan ini contohnya ada proses jasa ya. Kalau ini ya nilai tambah jasa sekarang dengan maraknya belanja online, semuanya serba online ya, terutama setelah pandemi COVID, maka ada inovasi di sana, ada apa ya? Kreativitas untuk menambah kegunaan dari jasa itu ya yang awalnya mungkin kita mengantar-ngantar ini kan lewat pos, tapi sekarang sudah sangat beragam, sangat banyak, bahkan bisa kirim berbagai macam hal ya, dan bisa dalam jumlah kecil ataupun jumlah yang besar. Even yang paling booming sekarang ini adalah jasa ini ya antar misalnya kita mau pesan makanan ya dengan ojek online atau kurir online dan sebagainya. Jadi di situ ada peningkatan atau penambahan kegunaan ya dari barang ataupun jasa tersebut. Oke. Nah, ini macam-macam wujud dari proses produksi. Jadi dalam proses produksi terutama untuk yang barang ya atau yang ya terutama untuk yang barang atau yang bentuk wujudnya kelihatan itu ada beberapa proses atau caranya atau tekniknya. Yang pertama ada yang
proses kimia. Nah, di sini jelas dia memproduksi suatu barang dengan menggunakan sifat-sifat atau transformasi secara kimiawi ya, seperti itu. Terus yang kedua ada yang hanya menggunakan proses perubahan bentuk. Nah, ini contoh perubahan bentuk ini lebih seperti kayak ke art ya, atau nilai apa sih seni, contohnya yang patung-patung atau cenderamata itu kan dari bentuknya tetap kayu nih misal, tapi dia lakukan perubahan bentuk, ada seni di sana. Nah, itu sehingga nilai tambahnya menjadi lebih tinggi. Terus ada juga proses transportasi. Nah, kalau proses transportasi ini pemindahan barang ya. Jadi ini mirip dengan jasa logistik sebenarnya di sini. Jadi kita bisa memberikan jasanya, jasa untuk mentransportasikannya juga. Itu juga masuk ke dalam wujud dari proses produksi. Terus yang keempat ini proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Nah, di sini banyak ya sekarang ada yang bagus ada yang tidak sih sebenarnya. Kalau contoh jasa administrasi ini jasa apa pembuatan ini ya foto gitu kan. Kalau misalnya kita butuh untuk foto apa pas foto dan sebagainya itu juga bisa. Terus ada juga yang fotokopi dan segala macem. Nah, itu jasa-jasa administrasi yang bisa kita wujudkan ya, atau yang bisa diinovasi atau dieksplor untuk meningkatkan kegunaan dari suatu jasa atau produk. Ya, jadi ada proses kimia atau proses perubahan bentuk, ini lebih ke fisik ya, ini untuk barang dan jasa ada transportasi atau penciptaan jasa administrasi. Kalau ini tekniknya. Jadi kalau teknik itu lebih ke apa ya? Lebih praktikal kali ya, lebih praktikal. Nah, yang pertama itu ada namanya proses ekstraktif. Jadi kalau proses ekstraktif itu dia proses yang dijalankan dengan mengambil langsung dari alam yang sudah ada yang sudah tersedia di alam ya. Contohnya seperti penambangan. Kalau penambangan itu kita ekstrak langsung dari alam ya, maksudnya diambil saja langsung dari alam. Tapi kan memang mengambilnya kalau dari segala proses produksi itu tidak cuma satu atau dua ya, tapi dalam jumlah yang besar sehingga di situ ada tekniknya ya, itu nama proses penambangan atau eh, nelayan nangkap ikan di laut gitu ya, atau misalnya di hutan kita mengambil madu hutan dan sebagainya. Nah, itu adalah proses ekstraktif. Jadi dari alam langsung kita ambil, langsung kita ekstrak. Nah, yang kedua itu adalah proses analitis. Nah, kalau proses analitis ini kita mulai apa ya benar-benar apa ya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di sini. Jadi kita bisa mengurai atau memisahkan bahan-bahan mentah sehingga menjadi beberapa bentuk tapi masih menyerupai jenis aslinya. Ya, contohnya di sini saya kasih Pertamina. Jadi kalau kalian lihat Pertamina itu kan perusahaan tambang minyak negara. Setelah diekstrak ya, dia dapat bahan bakunya nih. Bahan bakunya misalnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini ketika dia analisis atau ketika dia lakukan penyulingan, ternyata bisa menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Ada yang bensin misalnya ya, ada yang etanol di sana juga bisa, zat-zat kimia juga di sana bisa, aftur dan sebagainya. Jadi kalau proses analitis dia menganalisis dari bahan mentah dan menghasilkan beberapa produk tapi masih menyerupai jenis aslinya ya, itu yang proses analitis. Nah, terus yang ketiga ini adalah proses fabrikasi. Nah, kalau proses fabrikasi ini sudah lebih advance ya atau lebih maju lagi. Jadi benar-benar mengubah bahan yang mentah ini menjadi suatu produk baru ya, suatu produk baru yang siap untuk dipakai. Dan biasanya ini menggunakan mesin dalam skala besar, semuanya sih rata-rata menggunakan alat dan peralatan dan mesin yang cukup banyak dan besar, terus outputnya juga bisa bervariasi. Contohnya adalah sepatu, pakaian, itu kan kalau pakaian zaman sekarang sangat beragam ya, dan bahan aslinya pakaian itu kan dari apa? Dari kain. Kain itu pun juga bahan aslinya dari benang ya, benang itu bisa diambil dari salah satunya adalah ulat ya. Contohnya kalau untuk bahan sutra itu dari ulat sutra. Ada juga sih yang sintetis ya dan sebagainya. Jadi teknik-tekniknya itu sesuai kalau ini ya teknik proses produksi yang sesuai dengan apa penggunaan atau tingkat
tingkat kemajuan dari produk yang dihasilkan. Yang pertama, hanya diambil dari alam, kita ekstrak. Terus yang kedua, dianalitis. Yang hasil dari alam ini kita analisis, oh ternyata bisa menghasilkan beberapa produk gitu ya, tapi masih menyerupai jenis aslinya. Jadi belum belum kita ubah sama sekali gitu. Dia masih asli memang seperti itu. Terus yang ketiga baru proses fabrikasi. Kalau fabrikasi ini benar-benar kita ubah barang mentahnya menjadi yang siap pakai, ya. Hmm. Oh, Mas Cada. Yang keempat proses sintetis. Nah, kalau sintetis ini lebih ke sintetis itu kan lebih kayak ke apa ya, buatan ya. Nah, kalau proses sintetis ini dia mirip dengan proses fabrikasi, hanya saja dia menggunakan atau menggabungkan beberapa bahan. Ya, jadi ada beberapa bahan. Nah, ini mulai terjadi biasanya reaksi kimia. Kalau misalnya kita mengkombinasikan atau mencampur bahan itu biasanya akan terjadi proses kimia di sana ya. Tentunya perusahaan-perusahaan kimia, obat-obatan, kaca, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya obat-obatan itu kecuali yang obat herbal ya, yang mungkin hanya diekstrak terus di kita kapsul. Itu murni, misalnya kayak kunyit di dikeringkan, terus di apa, digiling ya, jadi bubuk, bubuk itu dienkapsulasi, maksudnya di dalam bentuk kapsul-kapsul. Nah, itu beda, itu bukan proses sintetis. Tapi kalau proses sintetis, dia benar-benar harus mengkombinasikan beberapa bahan ya. Contohnya seperti alat pembersih atau sabun. Itu kan ada beberapa bahan di sana yang dikombinasikan gitu. Terus terakhir proses assembling. Kalau proses assembling ini dari kata assemble ya. Assemble itu sebentar. Assemble itu lebih kayak kita merangkai produk jadi ataupun setengah jadi. Nah, kalau ini biasanya kayak mobil ya, mobil itu di Indonesia kadang kita cuma assemble-nya aja gitu. Ada yang tidak benar-benar memproduksi dari awal gitu, tapi tinggal kita rangkai saja. Jadi seperti main Lego gitu ya. Kalau dalam main Lego kan tinggal kita buat sesuai dengan apa yang ingin kita buat, sesuai dengan petanya ya, atau sesuai dengan apa sih petunjuknya seperti itu. Jadi kalau atau assembling itu lebih ke merangkai. Bisa juga perusahaan alat listrik itu juga kan dia merangkai ini ya elektroda-elektroda yang ada dalam listrik sehingga menghasilkan alat-alat listrik yang dibutuhkan. Ini proses assembly. Tuh, saya ulangi teknik proses produksi tadi berarti dia ada 5 ya. Ini ada 5, ada ekstraktif, diambil langsung, ada analitis, itu dipisah-pisah ya dari yang bahan pertama itu. Terus yang ketiga fabrikasi, fabrikasi mulai diubah nih bahan mentah menjadi yang siap pakai. Kalau sintetis, dia sudah mulai menggabungkan ya atau mencampurkan beberapa bahan. Dan terakhir assembly ini hanya merangkai saja beberapa produk, baik itu jadi ataupun yang setengah jadi. Oke, ini contoh diagram proses produksi ya. Misal di gudang kita punya bahan baku, terus kita punya ini yang rangkaian mesin pengolah assembly lines. Itu ada beberapa mesin ya untuk proses produksi. Tadi di awal saya udah bilang yang namanya proses produksi itu biasanya terdiri dari lebih dari satu proses ya. Nggak pernah tuh hanya satu proses itu nggak pernah. Pasti lebih dari satu proses sehingga kalau misalnya kita ngomongin produksi skala besar butuh peralatan atau mesin ya. Di sini contohnya ada mesin satu, mesin dua, mesin tiga. Kalau misalnya sudah jadi dia akan disimpan lagi di gudang barang jadi. Nah, dari gambaran di atas, kira-kira apa yang bisa kalian bayangkan jika bahan baku di gudang habis? Nah, di gudang bahan bakunya habis. Kira-kira apa yang terjadi? Hmm? Ada yang bisa bantu jawab? Menurut saya Bu, kalau bahan bakunya habis berarti proses produksinya nggak ada Bu. Iya, Barang jadinya betul. nggak ada. Jadi kalau misalnya ini diagram proses produksi yang satu linear ya, bahan baku habis ya udah tidak bisa produksi. Tidak bisa produksi, tidak bisa menghasilkan barang jadi atau produk. Ya, akhirnya tidak bisa menjual, tidak ada pemasukan seperti itu ya. Maka dari itu, nah, proses produksi itu bisa terbagi dua sebenarnya. Yang pertama terus-menerus, ini kita bahas dulu yang pertama ya, terus-menerus atau continuous.
Kalau dari istilahnya nih, continuous kan kita ada ya sistem produksi ya, ingat sistem proses itu ada yang continuous juga, ada yang continuous, ada yang batch dan sebagainya. Ini agak mirip tetapi beda ini ya, beda pemaknaan. Jadi kalau proses produksi terus-menerus ini, dia proses produksi barangnya itu memang dari satu operasi ke operasi berikutnya itu akan berjalan terus ya tanpa ada penumpukan dalam suatu proses kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Gudang bahan, kalau dalam proses produksi terus-menerus, bisa jadi gudangnya itu ada tiga, jadi tidak hanya satu. Ya, jadi penyimpanan barangnya, gudangnya itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Proses produksinya mungkin masih tetap menggunakan mesin yang sama, tiga mesin contohnya ya di sini. Tetapi setiap mesin itu dia mempunyai masukan dari bahan baku yang berbeda-beda. Nah, kalau di awal, mana tadi? Kalau di awal ini kan mesin satu ke mesin dua ke mesin tiga ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada bahan baku ya tidak ada barang masuk ke mesin satu, otomatis tidak ada barang yang masuk mesin dua dan seterusnya sampai tidak ada barang yang jadi. Tapi kalau dalam continuous itu kita bisa buat beberapa cadangan ya dalam tanda kutip. Jadi ketika misalnya gudang bahan satu ini habis, mesin satu tidak bekerja, mungkin untuk yang dua dan tiga bisa bekerja. Nah, untuk gudang barang juga ada dua ya. Di sini contohnya ada yang setengah jadi dan ada yang sudah jadi, benar-benar sudah jadi. Jadi ini juga banyak juga sih terjadi pada ini ya proses produksi rata-rata memang seperti itu. Contohnya yang sangat simpel seperti proses pembuatan ini ya kapsul kunyit ya, kapsul kunyit. Nah, kalau barang setengah jadinya kira-kira apa? Kita nih mau bikin kapsul kunyit gitu ya. Kira-kira barang barang mentahnya dulu deh, barang mentahnya apa kalau kapsul kunyit kira-kira? Kunyit ibu. Kunyit segar ya, kunyit segar yang habis dipanen itu. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira barang setengah jadinya apa? Dari kunyit segar itu dia jadi apa? Bubuk kunyit Bubuk, mungkin. betul. Jadi bubuk itu bisa jadi barang setengah jadinya ya. Nah, jadi dari kunyit segar mungkin dia bisa dicuci, jadi mesin satu pencucian, atau dia bisa juga langsung dikeringkan ya. Langsung dikeringkan, diaerasi sekalian, dan setelah itu tentunya penggilingan ya, tadinya penggilingan. Nah, menjadi bubuk. Nah, nanti dari bubuk ini akan di enkapsulasi, artinya bubuknya itu akan dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul. Dari kapsul dia akan dimasukkan ke dalam apa nih ininya ya botol-botol kecil sampai akhirnya dikemas dan jadilah barang jadi di sini. Tuh, ya. Jadi sebenarnya kalau barang setengah jadi dan barang jadi itu biasanya selalu ada ya dalam proses produksi yang notabene menengah ke atas gitu. Bahkan untuk sederhana pun biasanya dia ada barang setengah jadinya. Oke, tapi untuk gudang barang setengah jadi itu belum tentu ada ya untuk yang skala kecil. Karena terkadang mereka untuk menghemat waktu atau memang terbatasnya peralatan dan modal, akhirnya ya udah dari hasil setengah jadi langsung masuk ke dalam proses selanjutnya ya atau mesin selanjutnya sampai di akhir nanti baru kita dapat produk akhir ya atau barang jadi itu yang bisa disimpan. Ada yang seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, ini kalau misalnya sudah continuous, tentunya biasa sebanyak apa ya sebagian besar dia akan menggunakan sistem aliran sistem prosesnya itu juga yang continuous ya atau terus-menerus. Ciri khas dari sistem continuous ini biasanya dia pakai conveyor belt. Jadi ini namanya conveyor belt. Jadi kayak sabuk conveyor ya. Semuanya nanti dialirkan, terus menerus dialirkan sampai kapan Ibu? Ya, yang namanya produksi biasanya tetap aja sih ada waktunya ya, tidak mungkin produksi itu 24 jam karena kan butuh operator, kalau misalnya mesin ya butuh operator untuk bekerja, kita juga butuh maintenance dan kalau mesin digunakan terus-menerus 24 jam nonstop juga bisa berbahaya gitu ya. Sehingga rata-rata sih ada jam dia berhentinya gitu. Tapi ada juga yang memang 24 jam terus-menerus.
Contohnya seperti PLN ya, proses produksi listrik itu kan itu hampir 24 jam tuh. Karena kalau misalnya tidak diproduksi terus-menerus, nanti kehabisan listrik kepada ini ya, pada apa? Protes warga-warga seperti itu. Jadi ada yang memang seperti itu. Untuk proses continuous, ada yang dia mengalami jeda atau istirahat, ada yang tidak. Ini contohnya, ini kayaknya pasta ya, mungkin ya. Saya nggak begitu jelas, sorry gambarnya. Kalau di sini, nah ini jelas ya, ini gambar apa kira-kira? Ada yang bisa lihat jelas nggak? Kalau itu kayak ibu mesin pengangkut iya sih. Kemarin Iya, lihat juga Bu, ke PT ada mesin itu. iya. Ini kira-kira bahan bakunya apa? Kalau kalian udah pernah kunjungan industri, mungkin Singkong tahu. kayaknya. Ini Singkong. singkong ya, singkong Sing- atau Iya, ubi. singkong. Kira-kira nih yang ini singkongnya habis dipanen, dialirkan gitu ya. Kira-kira di perusahaan apa yang menggunakan singkong dialirkan ini? Ada yang nebak nggak? Bioetanol. Bioetanol? Oke. Yang lain? Kalau di Indonesia Perusahaan kayaknya apa? belum deh bioetanol. Kecuali kalau di luar ya. Ada yang lain? Perusahaan makanan mungkin. Makanan, makanan apa kira-kira nih? Siapa? Ayo. Mungkin kayak keripik Ibu. Ya, keripik singkong bisa ya. Kalian bayangkan ya kalau misalnya bikin keripik singkong, itu kan pasti kalau skala nasional kan, itu dia harus produksi dalam jumlah yang cukup besar. Selain keripik singkong, kira-kira apa lagi? Kalau keripik singkong itu termasuk teknik yang mana? Ekstraktif, terus analitis atau fabrikasi? Ekstraksi Bu, langsung dari tanaman. Terus emang bentuknya itu yang kita makan. Pabrik apa yang terakhir tadi Ibu bilang fabrikasi ya? Fabrikasi. Jadi kan Mungkin yang ekstraksi, diekstraktif, itu. analitis, atau fabrikasi. Fabrikasi sih kalau Kenapa nih. fabrikasi? Karena kan diolah dulu Ibu. Bukan dari Diolah. ya, Terus jadi apa dia? diolah terus Mm-mm. dijadikan keripik singkong. Keripik singkong itu masih sama nggak bentuknya dengan singkong? Maksudnya dia masih masih mirip atau udah berbeda? Iya. Masih mirip Beda. ya. Jadi dia Mirip. analitis sebenarnya. Itu kan cuma singkong tapi Oh, dia kayak dipotong-potong dan dikasih bumbu aja gitu. Tapi sebenarnya masih dia singkong. eh Kira-kira dari singkong ini bisa jadi fabrikasi itu apa? Yang ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Kalau fabrikasi ya di sini dia bisa kita ubah ya dari bahan mentah singkong ini menjadi tepung singkong atau tapioka. Nah, tapioka itu kan dia udah berubah ya, udah benar-benar berubah bentuk walaupun dia dari singkong tapi kandungannya udah mulai berbeda, bentuknya udah seperti bubuk dan sebagainya. Nah, dari apa tepung singkong ini juga bisa menjadi apa yang lebih meningkat lagi ya ketika dia dicampurkan dengan bahan lain atau substansi lain. Contohnya adalah tepung mocaf. Ya, tepung mocaf itu modified cassava flour. Jadi dia sudah dimodifikasi tepungnya sehingga bentuknya itu mirip dengan tepung terigu. Nah, mocaf ini atau modified cassava flour ini, tepung mocaf ini dia sering menjadi alternatif ya, merupakan salah satu kemajuan di bidang teknologi pangan menjadi alternatif untuk tepung terigu. Nah, tepung terigu itu kan dari gandum ya. Gandum ini kadang-kadang mengandung gluten dan sebagainya sehingga kurang baik dari segi kesehatan. Nah, mocaf ini bisa menjadi solusi karena dia mempunyai sifat-sifat karakteristik fisik mirip dengan tepung terigu, hanya saja kandungannya itu masih aman, tidak mengandung gluten. Nah, jadi ada beberapa tingkatan ya, walaupun dengan satu bahan baku itu dia bisa menjadi ekstraktif. Nah, kalau ekstraktif itu kira-kira seperti apa? Kalau ekstraktif itu lebih seperti singkong rebus ya. Jadi kalau misalnya
kalian lihat penjajah jualan singkong direbus aja itu lebih ke ekstraktif. Jadi hanya dia cuci, dia rebus selesai. Tapi kalau misalnya analisis itu bisa dia potong-potong ya, dia potong-potong menjadi keripik-keripik. Tapi sebenarnya keripik ini masih mirip sekali ya strukturnya dengan singkong yang asli. Bedanya hanya dia dipotong lebih tipis aja gitu dan digoreng selesai. Nah, tapi kalau misalnya dia fabrikasi, dia sudah dihancurkan, diolah, menghasilkan tepung, terus selanjutnya nanti kalau udah masuk ke proses yang ini ya, yang lebih tinggi itu kita gabung dengan eh, bahan lain sehingga menghasilkan modified cassava flour atau mochav. Itu contohnya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi proses produksi herbal kapsul. Ya, ini saya ambil aja sih di internet. Ada herbal kapsul Dokter Liji. Jadi contohnya seperti eh, kunyit tadi ya. Di sini ada bahan bakunya. Dia jadi menggunakan rimpang. Saya kurang tahu ini dia bahannya apa. Rimpang. Jadi bisa jahe, bisa ginseng dan sebagainya. Dicuci, setelah dicuci dikeringkan ya. Biasanya dikeringkan dengan suhu rendah. Suhu rendah ini maksudnya di bawah 100 derajat Celcius ya. Karena kalau di atas 100 derajat Celcius nanti bisa merusak beberapa zat atau senyawa metabolit sekunder yang mempunyai ini ya efek terapeutik dari zat tersebut bisa hilang. Setelah dikeringkan nanti, nah di sini dia ada proses formulasi kapsul. Kalau sudah ada proses formulasi kapsul, berarti di sini dia tidak hanya diekstrak aja atau dianalisis atau fabrikasi ya, tetapi sudah advance, ada sudah sedikit maju. Karena dalam proses formulasi kapsul itu dia bisa menambahkan beberapa zat lain di sana. Setelah itu dikapsulkan, pengkapsulan dengan menggunakan mesin juga. Setelah mendapatkan kapsul, biji-biji kapsul, dikemas, disegel, baru ini ya. Di sini ada proses iradiasi di batan. Jadi memastikan dia bebas radiasi seperti itu. Sampai akhirnya mendapatkan produk yang jadi. Ini tidak harus sih ya, ini tergantung dari beberapa jenis bahannya. Oke, ini juga ada contohnya itu proses produksi sambal ya, yang sering kita gunakan sambal Indofood nih. Kalau misalnya kalian lagi musim apa panen tomat atau cabai mungkin bisa digunakan. Ini contohnya adalah sambal pedas ya, sambal cabai. Bahan bakunya cabai segar itu ya, dicuci. Terus, nah kalau untuk bahan pertanian basah itu ada istilahnya di blanchure. Di blanchure ini dia dialirkan ke dalam suatu ruangan yang suhunya tinggi atau bisa juga air hangat ya, air panas tapi tidak mendidih, bukan mendidih. Nah, itu berfungsinya untuk mematikan atau menetralkan dari kuman-kuman ya, atau dari bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Nah, kan kalau bahan baku apalagi basah itu rentan terhadap kontaminasi ya. Setelah itu digiling. Nah, selain menghilangkan, jadi blancer ini selain menghilangkan dari atau kontaminasi, dia juga fungsinya untuk melunakkan ya sel-sel yang ada di dalam cabai ini. Ketika dilunakkan, maka akan memudahkan untuk proses selanjutnya yaitu penggilingan ya. Setelah digiling, nanti ada beberapa pencampuran dengan zat lain. Nah, kalau ini lebih ke seasoning ya. Sebenarnya kalau seasoning ini kan menambah rasa saja, seperti ditambah garam, gula, dan sebagainya. Dan beberapa ada yang menambahkan pengawet ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau misalnya untuk produk-produk pangan yang dikemas itu pasti ada pengawetnya ya, either pengawet alami ataupun pengawet buatan pasti ada pengawetnya. Setelah itu dipasteurisasi berfungsi untuk eh, em, apa sih istilahnya bukan menetralkan. Jadi dia ingin menghilangkan ya, aduh saya lupa apa istilahnya. Biasanya kan dalam kemasan itu kita tidak ingin ada kontaminasi yang lebih dalam. Nah, sehingga supaya dia awet dan tahan lama itu harus dipasteurisasi. Sama seperti susu, susu itu kan dipasteurisasi ya dengan suhu beberapa tergantung sih ada yang pasteurisasi cepat, suhu yang cukup tinggi hanya beberapa detik itu untuk buat dia lebih aman ya, lebih awet seperti itu. Nah, terus ada pemisahan logam di sini baru disimpan di dalam tangki-tangki. Nah, ketika disimpan dalam tangki-tangki barulah diisi dikemas entah dalam botol plastik atau gelas
jerigen, ya, saset-saset, dan seterusnya. Baru dikemas lagi skala besar pakai karton atau box dan bisa siap untuk didistribusikan. Ya, ini beberapa contoh proses produksi. Jadi tadi saya bilang ya kalau proses produksi itu banyak. Jadi ini lebih ke apa ya tahapan-tahapan produksi dan nanti kalau misalnya flowchart ini juga kalau misalnya kalian melakukan skripsi dan lain-lain itu juga kalian harus bisa membuat flowchartnya ya dari awal bahan baku itu yang kalian dapatkan terus tahapannya seperti apa saja. Jadi ini flowchart ini juga bisa digunakan untuk skripsi kalian kalau menghasilkan produk dalam tanda kutip ya. Jasa juga sih kayaknya bisa. Oke, itu yang pertama, proses produksi yang continuous atau terus-menerus. Terus yang kedua adalah proses produksi intermittent atau terputus-putus. Nah, maksudnya di sini terputus-putus ini bukan kebalikannya ya. Jadi dia bukan atas aliran yang terus-menerus. Biasanya kalau proses produksi yang terputus-putus ini karena perusahaan memproduksi barang atau jasa itu berdasarkan pesanan ya atau apa ya komponen yang ingin diproses itu biasanya harus menunggu dulu ya menunggu komponen lain selesai baru dia bisa. Nah, contohnya itu di sini ada nggak ya? Nah ya, jadi ini contoh skemanya ya atau diagram dari proses produksi intermittent. Ada gudang bahan satu, gudang bahan dua, gudang bahan tiga, ada produk A, produk B. Nah, jadi kalau untuk intermittent ini biasanya dia produknya juga lebih dari satu, tergantung pesanan dan tergantung musim. Bisa juga tergantung musim. Contohnya eh, pabrik kapal seperti itu ya atau assembly kapal terus atau bengkel atau las besi. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ketika dia ada bahan baku yang sudah siap jadi atau ada pesanan, maka dia membuat produk A. Oke? Membuat produk A, nanti dia dipotong-potong dari produk A dia akan menghasilkan barang jadi, misalnya kayak gini. Tapi bisa aja kalau misalnya lagi tidak ada bahan nih satu tidak ada bahan baku yang pertama oh ternyata ada bahan baku yang kedua kita bisa menghasilkan produk lain-lain itu produk B. Tapi biasanya mesin atau peralatan yang digunakan itu bisa saja sama di intinya kalau untuk proses produksi yang terputus-putus ini bisa digunakan untuk produk ya atau barang atau jasa yang dia mempunyai kesamaan dalam prosesnya ya dalam prosesnya itu punya kesamaan. Seperti itu. Contohnya apa? Kalau tadi yang sambal ya, contohnya yang sambal. Bisa saja itu juga digunakan untuk proses produksi bukan sambal cabai tetapi sambal tomat. Misalnya seperti itu ya. Ketika misalnya lagi musim tomat, ya udah dia produksi sambal tomat. Walaupun sih sebenarnya untuk saat ini mereka tetap produksi ya setiap hari gitu, maksudnya continuous ya, baik sambal tomat ataupun sambal yang cabai itu tadi. Tapi kalau intermittent ini biasanya benar-benar tergantung tergantung dari musim, tergantung dari pesanan. Itu. Contohnya mungkin apa ya ini? Yang punya konveksi ya, misalnya yang punya konveksi baju, ketika misal bulan Januari dia fokus ke konveksi untuk buat baju ini sekolah, seragam sekolah. Nanti mungkin dia terputus lagi ketika akan Lebaran dia fokus ke produksi baju-baju Lebaran kayak gitu. Jadi modelnya seperti itu ya, tergantung dari musim ataupun pesanan. Oke, nah itu secara garis besar tentang proses produksi. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke neraca massanya? Lanjut ya. Jelas sih, Bu. Mm-mm. Neraca masa proses produksi. Kalau ngomongin neraca nih udah pasti ya nih udah mulai hitung-hitungan karena timbangan ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih cara menghitung neraca massa dalam proses produksi. Well, oke. Jadi prinsipnya itu sama persis dengan neraca massa yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Hanya saja bedanya kalau dalam proses produksi itu banyak tahapannya. Sehingga kita untuk menghitung neraca massa proses produksi itu effortnya atau
usahanya gitu ya, itu emang lebih susah atau lebih rumit atau lebih banyak lah ibaratnya gitu. Contoh nih untuk proses produksi yang sederhana saja, misal dia mempunyai 5 tahap, ya maka kita harus melihat semua tahap dari proses itu untuk menghitung neraca masanya. Oke. Nah, intinya adalah sama, dilihat per proses. Itu yang paling mudah, dilihat per proses. Yang kedua, dilihat secara garis besarnya seperti apa. Ya, ini kalau kalian masih ingat, jadi neraca massa itu massa yang masuk sama dengan massa yang keluar ditambah ini ya. Kalau ada reaksi kimia, maka ditambah reaksi kimia. Terus kalau dia tidak steady state, maka akan ada akumulasi. Tapi kalau misalnya kondisinya steady state, artinya dia tidak terpengaruh oleh waktu dan tidak ada reaksi kimia yang dilakukan di sana, maka tentunya lebih sederhana ya, massa masuk sama dengan massa keluar. Oke, saya tidak akan bahas yang cukup complicated ini ya, karena mungkin bukan ranah kita juga. Nah kan ranah ini lebih ke ranah anak tekim ya, atau teknik kimia mereka yang lebih banyak membahas lebih dalam gitu untuk neraca massa yang menggunakan reaksi kimia. Kalau untuk kita nih di TIP, setidaknya kita harus tahu secara garis besar ya, berapa sih massa yang masuk dan massa yang keluar dari suatu proses produksi yang sederhana. Oke, ini contohnya ya. Saya kasih 2 contoh saja. Proses produksi garam. Tar, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira kalau garam itu proses produksinya tekniknya yang mana? Ekstraktif, analitis, terus apa tadi lagi? Fabrikasi atau yang mana menurut kalian? Garam kira-kira apa? Ekstraktif itu langsung diambil aja ya dari alam. Kalau analitis itu dia apa lebih ke dari alam tetapi dianalisis menjadi produk lain tapi masih mirip dengan sifat aslinya. Kalau pabrikasi dia diubah bahan mentahnya apa menjadi suatu produk. Kira-kira kalau proses produksi garam ini apa ya? Menurut kalian apa kira-kira? Malah menurut saya Bu, ekstraktif. Ekstraktif. Kenapa ekstraktif ya? Kenapa Karena kan dia kira-kira? dari alam, Bu, dari air laut kan. Mm-mm. Dia kan di air laut, air lautnya kan dijemur kayaknya. Terus berubah menjadi garam. Kalau Dan menurut saya, oke. Terus yang lain gimana? Kalian pernah lihat nggak ke apa sih namanya ya? Apa namanya? Pertanian garam ya? Apa istilahnya? Pertanian atau bukan tuh? Pertanian garam. Pernah nggak kalian lihat kayak gimana prosesnya? Jadi kalau untuk garam ini tergantung dari proses produksinya. Kalau misalnya ya secara tradisional, mereka mengambil air laut, terus mereka kayak buat tanggul-tanggul ya, apa ya, tanggul-tanggul, sehingga air lautnya itu dia yang sudah diambil itu, maksudnya tidak balik lagi ke laut gitu ya. Nah, tanggul-tanggul di dalam tanggul-tanggul ini nanti mereka eh, jemur dalam tanda kutip ya dijemur. Nah, lama-lama kan airnya yang air laut tadi dia akan mengkristal ya atau akan memadat. Nah, padatan itulah yang nanti bibit-bibit dari garam kayak gitu. Tapi kalau misalnya garam ini sudah yang kalian beli itu kalau misalnya garam kasar ya yang di pasar dibungkus pakai plastik yang keras-keras, nah itu mungkin bisa dari eh, pertanian garam tradisional. Tapi kalau misalnya yang kalian punya itu garam dapur yang udah dikemas, ada mereknya, bahkan ada ditulis garam iodium. Nah, itu sudah beda ya. Itu karena dia sudah ditambah atau dicampur dengan yang lain. Itu udah masuk ke fabrikasi. Seperti itu ya. Intermezzo aja. Jadi di sini contohnya produksi garam ya. Lihat gambar di samping. Jadi produksi garam atau NaCl ini banyaknya itu adalah 8.500 kilogram per jam. Berarti ini udah skala sangat besar ya. Nah dia menggunakan larutan NaCl.
Nah, di sini dalam industri atau pabrik skala besar yang dia gunakan itu larutan garam, tapi jelas berapa kandungan garamnya atau NaCl-nya, yaitu sebesar 28,7%. Nih, kandungan garamnya 28,7%. Berarti dalam 100 kilo ya, dalam 100 kilo larutan itu mengandung 28,7 kilo garam dan sisanya berarti 100 dikurang 28 nih ya. Sisanya yaitu sekitar 81,3% atau 81,3 kilo itu adalah air ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam evaporator. Oke. Dimasukkan ke dalam evaporator, sebagian airnya ini akan menguap karena kan dia mengalami evaporasi ya. Maka di sini ada V. V ini adalah air yang menguap. Terus, nah setelah airnya menguap, ternyata larutan itu menjadi semakin pekat. Makin pekat, konsentrasinya menjadi 50%. Jadi di sini masih bentuknya larutan garam, tapi kandungan garamnya udah separohnya nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 100 kilo larutan garam, itu 50 kilo air, 50 kilonya garam, 50%. Nah, setelah mencapai 50% baru dimasukkan ke dalam namanya crystallizer ya. Crystallizer ini dia untuk memproduksi kristal-kristal dari garam. Nah, sehingga di akhir menghasilkan kristal kurang lebih 96,3% garamnya ya. Tetap masih ada sekitar 3,7% airnya tetap masih ada gitu. Jadi tidak benar-benar sangat kering di sini itu mendapat kristal, kristal garam itu yang dibutuhkan. Oke ya. Yang ditanya, nah ternyata di sini ada suatu proses recycle ya, artinya dia balik lagi di recycle. Nah dalam proses recycle ini adalah larutan jenuh ya, larutan jenuh. Jadi ketika dikristalisasi itu kan tetap ada larutan jenuh yang dikeluarkan, itu dimasukkan lagi ke evaporator karena dia mengandung sekitar 0,6 kilogram garam per airnya ya, per kilogram air. Jadi kalau misalnya ada 1 kilo air di larutan itu, dia mengandung 0,6 kilo garam. Oke, terus yang ditanya berapakah nilai R? Mana dia R ya? Oh, nilai R itu ini ya. Berapa nilai dari eh, yang di recycle atau R? Ini saya harus pakai ini ya. Coret-coret dulu sebentar. Mana ini saya? Ups. Screen. Masukkan ini ya. Which, proses produksi neraca massa, proses produksi. Oke. Jadi kita punya yang pertama proses produksi garam. Gimana saya gambarnya? Saya gambarnya sederhana aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini yang pertama saya punya ini evaporator ya. Yang pertama evaporator. Terus mesin yang kedua saya punya crystallizer ya. Crystallizer. Oke. Jadi kita punya bahan baku yang masuk. Bahan baku yang masuk ini sebanyak anggaplah F ya. Tadi ditulisnya oh ya F. 8.500 kilogram per jam. Dengan konsentrasi XN ini concentration ya maksudnya biar tidak terlalu banyak yang kita tulis. XN itu konsentrasi
28,7% HCl. Nah, ketika di evaporator, maka akan ada air yang mengalir atau yang menguap, sorry. Ini air menguap. Terus, sebentar. Di sini hasilnya adalah, tulis M ya. M ini dia mempunyai konsentrasi sebanyak 50%. Dia akan masuk ke crystallizer dan akan menghasilkan produk akhir ya. Produk akhir yaitu D dengan concentrationnya 96,3%. Nah, ternyata ups, 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 ada bagian yang di recycle. Oh, di mana? Bentar. Saya pindahkan dulu deh. Ini crystallizer, ini evaporator ya. Dari crystallizer ini ternyata ada yang didaur ulang, yaitu R. Ini daur ulang ini R. Dan R ini dia larutan jenuh ya. Larutan jenuh yang mengandung 0,6 kilogram NaCl per kilogram H2O. Oke. Yang ditanya R itu berapa? Sip. Hmm. Ingat prinsip dalam neraca massa. Pertama kalian lihat secara keseluruhan dulu. Terus yang kedua lihat satu-satu per prosesnya. Jadi saya mulai yang pertama dulu ya. Pertama, neraca massa total. Neraca massa total atau keseluruhan. Hmm. Kalau gampangnya ya, saya coba gambarkan lagi aja ya. Kalau kita ngomongin neraca massa total atau keseluruhan, kita bisa buat diagram ini untuk mempermudah aja ya. Nih, proses total ya, keseluruhan proses total, ini proses total. Berarti kalian lihat di sini yang masuk berapa? Siapa? Yang masuk adalah F. F, ya di sini ada F. Yang keluar. M. Nggak, ingat kalau proses total, jadi ini digabung semuanya. Yang satu dan dua itu di D. sini. Proses total D. satu dan D. dua. Jadi kalian lihat, yang keluar itu D. Ada D lagi nggak yang yang keluar? masuk. Iya. Ada lagi yang keluar? Ada ya, V. R. O, V yang atas. Ya kan? Karena dia tidak kemana-mana lagi, dia tidak masuk lagi gitu. Kalau M sama R, M kan dia keluar dari satu, tapi dia masuk ke dua. Jadinya dia Dua. masih di dalam. Yang kita lihat proses total satu dan 2 yang masuk F, yang keluar V dan D. Sehingga neraca massa totalnya sorry, neraca massa itu, bentar, massa masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, yang masuk itu F, yang keluar itu ada V ditambah dengan D. Ya, ini yang pertama, keep dulu. Oke. Yang keluar ini dia, lupa keterangannya, keluar air ya. Oke, terus kita lanjut. Kira-kira nih F-nya tadi berapa? 8.500 kilogram per jam. Sedangkan konsentrasinya 28,7%. Berarti saya tulis ya, ini kita ngomongin garam ya. Aliran atau neraca garam. Neraca atau aliran garam. Ya.
aliran garam di F itu kira-kira berapa? Karena F ini kan tadi katanya F ini 8.500 kilogram per jam. Tapi konsentrasinya 28,7%. Artinya 8.500 kilogram per jam kita anggap dalam waktu 1 jam aja ya. Jadi kalian tidak usah terlalu pusing dengan satuannya. F itu kan 8.500 ya. 8.500. Tetapi garamnya itu berapa? Garamnya 28,7%. Berarti ini kita kalikan dengan 28,7%. Oke, per Iya. 100. Karena kita ngomongin garamnya nih. Nah, yang masuk ini kan 28,7 kan larutan ya. Larutan garam. Berarti kan ada garam, ada air. Oke. V. V yang mana V? V ini apa sih V? V ini adalah Air air menguap. yang menguap. V ini air yang menguap. Ada garamnya nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 0% garamnya kan. 0 dikali V. Tuh. Ya, ya. Sekarang D. D ini apa? Dia kristal garam ya. Kristal garam dengan konsentrasinya 96,3%. Oh, Tiga berarti per ya satu. garamnya ada sekitar 96,3 96,3. per 100 dikali D. Nah, ini ya. Jadi kita harus juga membedakan eh, per bahannya. Di sini bahannya ada dua, air dan garam ya. Kita ngomongin kalau ngomongin ini secara keseluruhan nih, neraca bahan keseluruhan, neraca bahan keseluruhan artinya air dan garam. Karena di sini larutannya. Tapi kalau kita fokus ke neraca aliran garamnya aja, itu ini. Di sekitar berapa nih? 28,7 ke 8.500. Ini agak-agak ya. Ntar saya ambil kalkulator dulu. Ini nolnya bisa kita coret. 100 coret ya. Jadi 28,7 dikali 85. Ups. Hmm, 28,7 kali 85. Hasilnya 4.439,5. 243 ya. 243,9,5 Koma sama lima. dengan 0 kali V 0 ya. Ini Iya. berarti ini 0,963 D gitu kan. Hmm. Nah, bisa Iya. kita cari D-nya berarti. D-nya sama dengan tinggal bagi aja 2439,5 439,5. dibagi Empat tiga sembilan 0,963. bagi Berarti 9 berapa? Oh, 0,936. Oh, sekitar 2533 ya, koma 2. Nah, iya, soalnya tadi kilogram per jam. per jam. Di sini kita bisa dapat berarti D, si D ini sama dengan 2533,2 kilogram per jam. Oh, good. Ini baru, ini secara keseluruhan ya, selesai. Oke, bisa. Ups. Yang kita mau itu yang R ya. Yang ditanya itu R, bukan D. Oke. Berarti kalau R, kita kemana nih? Kita lihat ke masing-masing ya, ke masing-masing proses. Yang kedua dulu. Kita lihat neraca massa proses satu dulu ya. Proses yang pertama dulu. Ingat, proses yang pertama yaitu evaporator. Jadi kalau saya gambarkan di sini,
Ada yang masuk di sini ya. Evaporatornya berapa? F di sini masuk. delapan Terus yang ribu keluar M. ada V. S, ada V ya. Dan Iya. di sini ada yang masuk R. Ya. Maka neraca masanya, neraca masanya, massa masuk sama dengan massa keluar. Yang masuk itu F dan R, itu yang keluar M dan V. Ini nanti dulu ya, kita keep dulu. Keep dulu. Karena apa? Kenapa kita keep? Karena di sini M kita nggak tahu berapa ya persisnya. M tahu nggak kira-kira berapa nih? Harusnya M bisa nih kita cari. F-nya itu kan dia mana, mana, mana? 8.500 ya. Konsentrasi 28,7. V tadi air yang menguap. Nol. Terus M-nya, mana tadi M? M-nya nggak tahu, tapi konsentrasinya 50%. Bisa. Berarti dari sini kita bisa buat dulu aja ya. Neraca massa atau aliran garam. Neraca atau aliran garam khusus untuk garam. F-nya tadi sama 0,287 ya. Saya langsung tulis gini aja. Dari F ditambah R-nya. R-nya tadi berapa ya? Ada konsentrasinya nggak R? Saya cek. Nggak ada. Nggak ada. Eh, yang 0, itu Ibu. R itu larutan jenuh 0,6 kilogram 0,6 kilogram NaCl NaCl per per H2O. kilogram H2O. Ini. Berarti dia konsentrasinya sekitar 60% ya. Saya cek lagi. Oh, di soalnya ada konsentrasi dia 37,5%. Sorry, sorry. Ini konsentrasi 37,5%. Hmm. Konsentrasi 37,5%. Berarti R-nya itu 0,375 R sama dengan M. M itu konsentrasinya 50%, berarti 0,5 M tambah air tadi 0 ya. 0 kali. Iya. Nah, ini dulu. 0,287 F tambah 0,375 R sama dengan 0,5 M. Ntar, terus kita masuk yang ketiga dulu. Yang ketiga, neraca massa proses yang kedua. Neraca massa proses yang kedua, yaitu crystallizer. Saya anggap seperti ini. Ini tadi yang pertama ya. Evaporator. Yang kedua, crystallizer. Dalam crystallizer, nih, yang kedua ini kita punya yang masuk M, yang keluar D dan R ya. D dan R. Oke. Yang masuk ini adalah M, yang keluar ada D dan R. Jadi neraca massanya, massa masuk sama dengan massa keluar. M sama dengan
R ditambah D. Oke. M-nya konsentrasi 50%, D-nya konsentrasi berapa tadi? 96,3. Ups. Sedangkan di sini 37,5. Sini kita bisa tulis 0,5 ya dikali M itu sama dengan 0,375 dikali R ditambah D-nya 0,963 dikali D. Nah, dari sini kalau kalian lihat, ini saya punya angka persamaan yang A ya. Ini kan 0,5 M sama dengan ini. Jadi kita bisa masukkan aja tuh. Oke. Jadinya berapa? Gimana Ibu? Hmm. Jadinya masuk ke eliminasi ya. 0,5 M. Hmm. Sebentar, sebentar. Ini jadi balik ke awal, sorry. Kita mau nyari R-nya, berarti harus nyari M. M-nya 50% dari 8.500. Oke. Ah, karena kalau misalnya ini yang A kita masukkan ke sini itu kan nanti dia akan tereliminasi ya dan dia akan sama menghasilkan yang awal ini. F ini yang M. Jadi ini tuh sama dengan 0,287 F sama dengan 0,963 D. Jadi dia saling tereliminasi. Nah, sekarang kita ingin mencari R-nya. Berarti jangan melihat dari garam ya. Ini kan secara keseluruhan. Ini keseluruhan. Sedangkan di sini ya garam ya. Atau aliran garam. Ah, oke. Nah, ini bedanya adalah di sini dalam proses yang crystallization ya, yang masuk itu dalam bentuk larutan. Jadi tidak ada air yang keluar. Nah, ini dia. Jadi dia tidak ada air yang keluar. Artinya air juga berada pada neraca massa yang kedua ini. Tuh ya, neraca massa yang kedua ini. Implikasinya seperti apa? M di sini, M di sini, karena ingat pada ini neraca aliran garam ya. Pada proses kedua itu ya, tidak ada air yang dibuang. Oke? Sehingga neraca massanya, neraca massa total itu berlaku. Maksudnya air dan garam berlaku atau harus diperhitungkan. Ya, harus diperhitungkan. Sehingga kita juga bisa tulis M ini kita ubah menjadi R ditambah D. Jadi awalnya kita punya yang garam ini 0,5 M sama dengan ups, 0,375 R ditambah 0,963 D. Nah, M-nya ini dari sini kita dapat
yang untuk keseluruhan itu R ditambah D ya. Jadi kita ganti M-nya itu dengan R ditambah D. Oke. 0,375 R ditambah 0,963 D. Ini saya belum masukkan D. angkanya ya, biar tidak terlalu ribet nanti. Nah, kalau dari sini kan kita bisa dapatkan ya, ini matematika sih, 0,5 R ditambah 0,5 D sama dengan 0,375 R tambah 0,963 D. Yang sama kita satukan ya. R sesama R kita anggap taruh di kiri. D sama D kita taruh di kanan. Berarti di sini sama R 0,5 R 0,5 R positif jadi dikurang negatif ya. 0 dikurang 0,375 R 0,375 R sama dengan ups, 0,63 D dikurang 0,963 D 0,963 D dikurang dikurang 0,5 D. 0,5 D. Nah ini ya 0,5 dibagi 375 berarti 5, 375, 125 0,125 R sama dengan 0,963463 D ya. Dari sini kita dapat R sama dengan 0,463 dibagi 0,125 kali D. Baru kita masukkan D-nya. Tadi kita dapat D-nya tadi berapa nih? 2533,2 ya. Jadi R sama dengan 2533,2. Apa nih? 2533,2 benar. 0,43 dibagi 0,125 3 kali 2533,2. Hasilnya 9383 ya. Kurang lebih ups, 9383, ya 98 9383 aja. Kilogram per jam. Ini R-nya ya. 9383 kilogram per jam. Ini agak tricky sih emang kalau yang ini. Karena dia harus memperhitungkan, kan ada dua bahan ya, air dan garam dalam larutan. Jadi kita harus memperhitungkan juga mana yang hanya garam saja, mana yang secara keseluruhan. Oke, dah kita dapat deh nih 9383. Ntar ibu ini tulis. Iya, iya, tenang. Ini yang larutan jenuh ini buat apa ya Bang saja? Oh, 6 kilo. Share berarti dia 6%, 60%. Konsentrasinya 37. Hmm, oke. Dulu.
Udah Ibu, yang itu. Udah? Udah. Oke, kalau udah kita lanjut balik lagi nih ke slide tadi. Untuk yang masa satu, oh ini. Hmm, Stop. Still. Nah, ini tadi ya. Ini kayaknya apa nih urutan jenuh? Nah, di sini ada concentration ternyata 37,5. Oke, nanti kalian bisa cek D-nya 2533. Nah, terus ada tabelnya juga ya kalau mau masukkan ke dalam tabel. Tadi R-nya 9383 ya. Kurang lebih mirip. Nah, ini contoh perhitungan yang kedua. Aduh. Dua aja sih saya kasih. Ini seharusnya ada empat, tapi dua saja. Iya Lanjut itu. atau tidak? Tunggu dulu, saya lihat dulu. Saya cek ombak dulu. Siapa tahu kalian udah pusing. Ombak. Guys, Tapi insya teman-teman. Allah nggak ada tugas sih di sini ya. Nah, kan nggak ada tugas. Iya. Lanjut Ibu, lanjut. Atau mau saya kasih tugas? Jangan Ibu, jangan. Jangan. Jangan Ibu. Rifki nyaut tuh. Semangat sekali jangannya. Oke, oke. Jadi ini proses produksi mangga ya. Jadi, nah ini saya coba yang lebih praktikal sih sebenarnya, tapi tetap aja sih ini skala industri. Bisa sih di ini ya, bisa disederhanakan kalau misalnya kalian pengen bikin di skala home industry. Nah, ini sebuah produk jus mangga ya. Yang masuk ada 750 kilo per jam. Dia mengandung 33,8% berat padatan. Jadi dalam jus mangga itu, mangganya yang padatnya ya, kayak apa sih istilahnya, eh, ekstraknya kali ya, bukan ekstraknya sih, seratnya dan lain-lain lah. Pokoknya yang mengandung padatannya itu 33,8%. Solidnya 33,8%. Berarti sisanya airnya itu dikurang ya sekitar 66,2%. Tuh. Nah, dia mana sih? Dibuat dari jus mangga yang mengandung 12% berat padatan dan sisanya air. Oke, aliran bypass dilakukan untuk mengalirkan sebagian jus mangga tanpa melewati evaporasi. Nah, jadi ini beda nih. Kalau tadi kan di recycle ya, yang bagian kedua dibalikan ke proses pertama. Tapi kalau ini ada beberapa jus yang langsung dimasukkan ke produk akhir. Nah, ini mirip dengan dulu saya pernah cerita tentang jus jeruk ya, pulpy orange. Kalau jus jeruk airnya saja mungkin orang agak bosan, sehingga dikasih pulpinya atau dikasih padatannya dicampur di akhir. Nah, itu kurang lebih sama. Namanya itu adalah bypass ya untuk meningkatkan rasa ya, meningkatkan rasa dan tekstur dari produk akhir. Jus yang keluar dari evaporator, jadi ini ada evaporator pertama kali, ini adalah evaporator, dia mengandung 85% padatan, kemudian dicampur ya dengan sebagian jus yang di awal itu melewat bypass. Nah, ditanya hitunglah neraca massanya. Jika hasil akhir produk jus jeruk, kok jus jeruk sih jadinya, jus mangga itu adalah 100%. Oke. Ini ada apa aja nih di sini? Pertama diapain dulu nih? Oke, ini padatannya yang 12% itu diambil, ditaruh di akhir. Pertama dievaporasi ya. Evaporasi sehingga airnya sedikit. Oh, bukannya kita pengen ada airnya malah ya. Terus ini diaduk, proses agitasi sehingga dan juga ada ini juga sih kayak proses evaporasi. Masukkan 42%. Oke. Ini kayaknya kalian udah saya pernah bahas nggak sih yang dulu Pulpy Orange ya. Jadi sebenarnya mirip sih. Saya akan ini aja lah. Nggak terlalu detail ya. Insya Allah nggak akan masuk ke ujian untuk ini. Tapi yang pertama mungkin ya, maybe. Yang pertama maybe. Sebenarnya mirip-mirip lah. Nah ini neraca massa total dan neraca massa bagian ya sama. Kalau neraca massa total di sini kalian lihat yang masuk adalah F1 ya kan. Yang keluar ada di sini F5
Terus ada apa lagi? Air yang keluar ya, F7 mirip. Oh ya, ini evaporator, ini mixer, pengadukan. Nih, jadi F1 sama dengan F5 ditambah F7. Sekarang kita lihat per proses. Proses pertama neraca massa sekitar evaporator. Ini bukan F1 ya, sorry guys. Ini adalah F2. F1 ini di sini dia terpecah jadi F2 dan F6. Jadi di sini adalah F2 itu yang untuk yang pertama ya. Yang masuk F2, yang keluar F4 dan F7. Hingga F2 sama dengan F4 tambah F7. Ya, lalu yang proses yang kedua yaitu mixer atau pengadukan. Neraca massanya yang masuk F4, yang keluar, sorry, mixer harusnya di sini. Yang masuk adalah F5, F4 ditambah F6, hasilnya F5. Oh, oke, ini salah dia ya. Ternyata prosesnya di sini bukan proses yang ini, tapi proses di titik ini. Jadi F4 itu yang sudah jus mangganya sudah diolah, dicampur dengan solid atau padatan mangga di awal yaitu F6 menghasilkan F5. Jadi F5 sama dengan F4 ditambah F6. Tuh ya. Nah, ini neraca massa komponen yang solid tinggal kalian masukkan aja konsentrasinya. Untuk yang pertama F1 sama dengan F5 tambah F7, konsentrasi S1 itu adalah 34%. Ingat solid ya, karena di sini XA itu konsentrasi dari airnya 66%, maka ya solidnya 100% dikurang 66%, yaitu sekitar 34% ya. Yang F5 ini udah diketahui 42%, 0,42. Terus F7 karena dia air saja, tidak ada padatan, Nol. maka 0. Ini mirip sekali ya dengan yang tadi ya. Jadi Ya. F5 hasilnya sekian. Nah, terus mana lagi? Nah, kita juga bisa mencari F7, berapa sih massa airnya gitu ya. Berarti kita perhitungkan total dari yang ini. F7 sama dengan F1 dikurang F5 ya, secara keseluruhan. Jadi Hmm. F1-nya 750 dikurangin F5-nya 603. Jadi total air yang menguap itu sekitar 146. 147 Ya, ya 47. juga ya kilogram per jam. Oke, memang kalau misalnya untuk industri minuman ya lumayan banyak ya. Lanjut, mana dia? Nah, ini untuk khusus komponen air. Tadi F2 sama dengan F4 tambah F7. Nah, yang ini ya. F2, F4 ditambah F7. X, sorry. F2 konsentrasi airnya 66%. Enggak ada pula gambarnya di sini. 66% ya. Yang ini F2, sorry Ya. guys. 66%. Terus F4 15%. Nah, F7 itu 100%. Karena semuanya Mm-mm. air. Oke? Nah, Hmm. semuanya air yang menguap. Sehingga dari sini kita bisa dapat F2 hasilnya 243 kilogram per jam. Nah, jadi kalau misalnya mencari F4, F2 kurang F7, totalnya adalah 500, mana dia? 96,7 ya kilogram per 7 jam. Tinggal per dikurang. jam. Terus terakhir baru yang ini ya, neraca massa sekitar mixer atau pencampuran. F5 sama dengan F4 ditambah F6. Kita mencari F6. F6-nya adalah F5 dikurangin F4. Hasilnya 506. Oke. Nah, ini fraksi. Kalau fraksi sih ini ya, kan udah belajar dulu yang cara menghitung konsentrasi, bisa pakai fraksi, bisa persen berat, persen volume, dan sebagainya. Tapi yang ini aja yang perlu kalian tahu ya, F6. F6 itu apa, Bu? F6 itu adalah jumlah dari padatan yang kita ingin bypass, yang kita ingin campur di akhir produk. Supaya rasanya lebih atau teksturnya lebih, ini ya, lebih enak lagi, lebih menarik lagi. Tuh. Total F6-nya sekitar 507 ya, 507 kilogram per jam. Itu. Prinsipnya sama dengan yang contoh pertama tadi, cuma bedanya di sini dia pakai bypass, tapi kalau yang kedua dia menggunakan
recycle. Tuh ya. Oke deh, ini tabelnya komponen S ini solid, A ini air. Jadi ini F1, F7, F5. Jadi ini adalah hanya untuk total ya. Total yang masuk F1, total yang keluar itu F7, yang menguap F5 produk akhir. Jadi kalau solidnya nggak ada yang menguap, airnya saja itu sebesar 146 kilogram per jam ya. Tapi di akhir dia mengandung air tetap tentu saja, yaitu 350 kilogram per jam. Karena ini adalah jus ya, tetap mengandung air. Oke, itu aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk proses produksi, sebenarnya ada yang lebih ribet, tapi kayaknya agak sulit sih. Ini aja ya, mudah-mudahan, ini juga mudah-mudahan kalau kalian bisa paham, saya udah bersyukur sekali. Oke, saya stop share dulu. Kita absen dulu ya. Saya coba absen dulu. Nah, ini saya 2 kali absennya ya. Ini tentang proses produksi. Vicky Afrullah ada? Vicky? Vicky ada nggak? Di sini ada sih Vicky. Vicky tidur kah? Hadir. Hadir. Yustia Putri Antari. Hadir Ibu. Oke, Kenia Lamantari. Hadir. Iya. Putri Ya. Aprianti. Putri Aprianti. Putri ada sih di sini Putri. Fahril Abdullah. Biasa Selalu Putri hadir, Ibu. sinyalnya Ibu. Oke, Alfi Kurrahman. Alfi ada nggak? Alfi ada juga sih. Nggak aktif. Naiknya. Nasrullah. Nasrullah ada. Nasrullah juga. Pada tidur apa? Dina Ariana. Dina? Din, Oke, Dina nggak ada suaranya. Lala kemana Des mereka ini ya? Lala Destri Sulfiana. Lala tadi ada ya. Oke. Jenny Tia Maharani. Saya Ibu. Oke. Ivan Ardiansyah. Saya Ibu, ada Bu. Iya, sip. Berarti hadir semua ya. Memang cuaca sangat mendukung ya. Karena kata Yustia tadi di sana hujan pagi-pagi, hujan di pagi hari. Memang sangat mendukung sih. Proses produksi tadi, tadi, ini masih garam ya. Dan nah, oke, berarti semuanya hadir, 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 hadir semua. All good. Gak ada pertanyaan lagi nih ya. Insya Allah tidak ada tugas untuk hari ini, jadi kalian bisa agak rileks. Karena biasanya di akhir-akhir semester ini kalian mulai banyak praktikum juga ya nanti ya. Mudah-mudahan untuk mikrobiologi industri saya nggak tahu nih, kayaknya Pak Safwan atau Bu Ariska nanti yang akan mendampingi. Alright, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi sampai sini ya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Iya, Bapak-bapak, selamat warahmatullahi wabarakatuh. weekend. Iya, Sehat bye-bye. selalu, Ibu.